إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bahwa kita rutin mengkaji kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abu Suja, di mana kitab kecil ini merupakan kitab yang ringkas yang menjadi bacaan bagi para pemula dalam mempelajari fikih Syafi'i. Dan bagi orang awam menetapi satu mazhab sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Ad-Dahal, saya katakan tadi bahwa bagi orang awam menetapi salah satu mazhab, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Dahal, beliau mengatakan amalul ami iza wafaqa madhhaban muayyanan yakunu sahihan. Amalnya seorang awam kalau menetapi atau kalau bersesuaian dengan salah satu dari mazhab yang mu'tabar, yakunu sahihan, maka amalannya itu dianggap sahih, amalannya itu dianggap benar. Saya ulangi perkataan Syekh Ibnu Dahal, beliau mengatakan amalul ammi iza wafaqa mazhaban muayyanan yakunu sahihan. Orang awam kalau melakukan satu amalan yang amalan tersebut cocok dengan mazhab salah satu dari 4 yang mu'tabar ini yakunu sahihan. Amalan tersebut dianggap sahih, amalan tersebut dianggap benar. Akan tetapi ini tidak kemudian menghapuskan kewajiban seseorang menuntut ilmu dan memperbaiki amalan tersebut sesuai dengan apa yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang beliau tinggalkan maka jauhilah. Ini menjadi dalil, salah satu dalil dari banyak dalil, kewajiban untuk ittiba, kewajiban untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man 'amila 'amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut ditolak. Maka bagi orang-orang awam ini dikecualikan. Mereka kalau menetapi atau bersesuaian dengan salah satu mazhab, ya, maka dianggap amalannya itu sahih. Ya. Akan tetapi banyak sekali praktek-praktek di lapangan, di masyarakat itu amalannya itu tidak sesuai dengan apa atau dengan salah satu dari 4 mazhab. Maka bagaimana mungkin kemudian amalan tersebut dianggap sahih, padahal tidak ada salah satu mazhab pun yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ya. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar atau menuntut ilmu tentang fikih ini penting, ya. Dan tingkat pentingnya itu, ya, itu memiliki derajat-derajat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, man talaba faqihan, ya, atau man talabal fiqhi rajahu aqlihi. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu fikih, ya, maka cerdaslah akalnya. Wa man talabal hadis, ya, barang siapa yang menuntut ilmu hadis, ya, quwwatuhu hujjatihi, ya, maka kuatlah hujjahnya di dalam beragama ini. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu fikih ini kita pelajari agar cerdas akal kita dalam menyikapi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, ya, dari amalan-amalan ibadah kita, yang mungkin dulu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasul telah meletakkan dasar-dasarnya, sebagaimana ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitabnya Ar-Risalah. Rasulullah sudah meletakkan dasar-dasarnya yang kemudian dikembangkan, ya, melalui, ya, pemahaman-pemahaman dan ijtihadnya para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pembuka dari lanjutan kajian kita, ya, dalam pembahasan matan takrib ini. Kemudian berkata Al-Qadhi, ya, Ahmad bin Husain Abu Suja rahimahullah taala, wa nafa'na bi ulumihi fi darain. Kemarin kita sudah sampai kepada bab as-siwak, ya, faslun, ya, pasal tentang siwak. Kemudian kita lanjutkan faslun wa furudul wudu'i sittatu asya', bahwa fardu, ya, fardu atau rukun dari wudu itu ada 6. Yang pertama, an-niyat indal ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Niat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam definisi niat, sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab-kitab fikih, an-niyatu, ya, al-qasdu. Niat itu adalah menyengaja, keinginan, ya, qasdu, keinginan, muqtarinan bi fi'lihi, ya. Al-qasdu muqtarinan bi fi'lihi, bahwa niat, ya, untuk mengerjakan sesuatu, ya, berbarengan, muqtarinan, beriringan dengan amalan yang dia lakukan tersebut. Nah, ini definisi niat, ya, menurut istilah. Maka tidak sah seseorang yang berniat wudu, ya, itu jauh-jauh hari. Misalnya dia ingin wudu sholat zuhur, dia sudah berniat di pagi hari, ya, di pagi hari misalnya dia niat, ya, nanti mau wudu. Ini bukan dikatakan niat dalam definisi, ya, yang ditetapkan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi ini ajmun, ini adalah cita-cita, karena tidak berbarengan dengan amalan tersebut yang dia lakukan. Maka yang dikatakan dengan niat itu adalah al-qasdu
bisyai' muqtarinan bi fa'lihi, ya. Niat menyengaja sesuatu, ya, yang dia lakukan berbarengan dengan sesuatu tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pahami kewajiban niat ini. Ya. Niat itu wajib. Ya. Sepakat para ulama, niat itu wajib. Hanya berbeda pada melafadzkan atau tidaknya saja. Dan kita mungkin sudah hafal hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin mensyarah hadis ini dengan dua pengertian. Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu pasti dilakukan karena niat. Ada orang yang melakukan sesuatu tanpa diniatkan, mungkin dia gila, ya. Atau mungkin dia tidak sengaja, ya. Hadis ini menyatakan, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa sesuatu dilakukan pasti karena niatnya, pasti karena ada niatnya. Dan pengertian yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa segala sesuatu itu dinilai pahala atau tidaknya karena niat. Innamal a'malu binniyati, ya, binniyat. Sesungguhnya suatu amalan itu dinilai pahala atau tidaknya, atau diterima tidaknya, ya, itu dengan niatnya. Ini dasar dari kewajiban niat. Maka jangan kemudian kita, ya, menjadi golongan orang-orang yang meremehkan niat. Ya kan, tidak perlu diucapkan, tapi tidak juga diterapkan di dalam hatinya. Maka ini keliru, ya, ini keliru. Seperti misalnya orang-orang yang membid'ahkan kunut, kemudian memukul rata semua kunut adalah bid'ah. Maka ini keliru, ya, keliru. Dia tidak kunut subuh dan dia tidak juga kunut witir, ya, dipukul rata semua kunut, bid'ah. Maka ini keliru, ya. Seperti itu juga dengan permasalahan niat, ya. Dia menganggap bahwa niat itu bid'ah, melafadzkan niat itu bid'ah, kemudian dia tidak niat dalam hati sekalipun. Maka ini keliru, ya. Ini keliru. Yang benar adalah seseorang meniatkan amalan tersebut di dalam hatinya ketika hendak melakukan satu amalan, ya. Jadi jangan meremehkan, ya. Juga jangan tasyaddud, ya. Juga jangan ekstrim dengan mengatakan kalau tidak dilafadzkan maka niat tidak sah. Maka ini ekstrim. Ekstrim. Jadi ahlu sunnah di antara kedua-dua sikap ini, ya, di antara sikap yang tasahul, meremehkan, dan di antara sikap yang tasyaddud, ya, yang ekstrim, ya. Tidak meremehkan sama sekali, juga tidak, ya, tidak ya, ekstrim dalam berniat. Jadi kita berniat, ya, ketika hendak melakukan satu amalan, niatkan dalam hati, berdiri untuk sholat, ya, karena niat itu ada al-qasdu syai', ya, ya, al-qasdu syai', ya, berniat untuk melakukan sesuatu, ya, keinginan untuk melakukan sesuatu, ini niat. Begitu juga kita berwudu, ya, harus disertakan dengan niat. Maka di sini kemudian tentang pentingnya niat ini Imam Nawawi rahimahullah taala menempatkan di awal pembahasan kitab Riyadhus Shalihin itu, ya, bab an-niyat, al-ikhlas wa ihdharin niyat, ya. Bab tentang pentingnya keikhlasan dan menghadirkan hati. Karena memang semua amalan itu harus, ya, harus diniatkan. Biar bisa dibedakan mana, ya, niat yang ikhlas dan mana niat yang tidak ikhlas. Maka niat ini penting, ya. Jangan sampai, ya, kita meremehkan perkara niat ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ghuslul wajhi, dan membasuh wajah, ya. Ini sudah kita sampaikan kemarin bahwa termasuk rukun atau termasuk fardu dari wudu itu membasuh wajah. Mana itu wajah? Wajah adalah seluruh, ya, bagian, ya, yang tidak ditumbuhi rambut, ya. Seluruh bagian muka ini yang tidak ditumbuhi rambut.
pada umumnya, ya, seperti misalnya ini sampai kemari. Bahkan jenggot juga termasuk, ya, bagian dari wajah. Jambang juga termasuk bagian dari wajah. Maka ini, ya, nanti akan sampai pembahasannya bahwa disunahkan, ya, itu untuk menyela-nyela rambut atau jenggot, ya. Kemudian wa ghaslul yadain ilal mirfaqain, ya, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ini fardu. Ini rukun. Makna rukun itu sesuatu yang wajib dipenuhi dan dia masuk dalam amalan tersebut. Dakhil, ya, dalam kitab para ulama dikatakan bahwa ar-ruknun dakhilatul mahiyah, bahwa sesuatu yang masuk ke dalam, ya, amalan tersebut. Ini rukun. Ya. Adapun syarat dia khariji, ya, dia di luar al-mahiyah, di luar dari apa yang dia lakukan. Ya. Bisa dibedakan, ya, bahwa syarat wudu dengan fardu wudu atau rukun wudu, ya, ini berbeda. Syarat wudu itu di luar, bukan bagian dari wudu itu sendiri. Ya. Tetapi rukun wudu, ya, adalah merupakan bagian yang ada di dalam amalan wudu tersebut, yang kalau salah satunya tidak dipenuhi maka tidak sahlah wudunya, ya. Seperti misalnya seseorang berwudu tanpa niat, ini tidak sah. Seseorang berwudu tidak membasuh wajah, ini tidak sah. Atau seseorang berwudu membasuh tangan tidak sampai ke mata, tidak sampai ke siku, maka ini tidak sah, ya, karena tidak terpenuhi salah satu dari 6 rukun, ya, yang ada pada wudu. Kemudian, ya, fardu yang selanjutnya wa mashu ba'dir ra'si, ya, dan menyapu sebahagian kepala. Ya, menyapu sebahagian kepala. Kenapa disebutkan oleh Abu Suja menyapu sebahagian kepala? Ya. Karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, menyapu kepala itu cukup dengan sebahagian, ya, dengan pemahaman terhadap ayat, ya, Al-Maidah ayat 6 tersebut yang menjadi dasar kewajiban wudu ini, wamsahu biru'usikum. Ba di situ bermakna litab'id. Ba itu untuk menunjukkan sebahagian saja, tidak semua kepala dibasuh. Ya, ini menurut pembahasan Imam Syafi'i, ya, terhadap kajian ayat tersebut, ya, dilihat dari segi bahasa. Juga ada hadis yang mendasari, ya, ada hadis yang mendasari mazhab Imam Syafi'i ini, bahwa, ya, sahabat melihat Nabi SAW itu melepas sedikit surbannya, ya. Kalau ini surban, dia lepas seperti ini sedikit, kemudian beliau menyapu-nyapu jambulnya, ya, kemudian ditutup kembali dan dibasuhlah semua surbannya. Dari hadis ini ulama Asy-Syafi'i, ya, ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa yang menjadi rukun, ya, dalam wudu itu adalah menyapu sebahagian saja dari kepala. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan wa ghaslu rijlain ilal ka'bain, ya, dan membasuh, ya. Ghaslu itu membasuh, ya, berbeda dengan masah atau dikatakan wa mashu, ya. Mashu itu menyapu. Maka di sini, ya, kitab matan takrib ini juga sering digunakan untuk, ya, praktek belajar menerapkan ilmu nahwu, ya, dan shoraf, ya. Karena bahasanya yang begitu mudah, ya, untuk dipahami oleh
orang-orang yang baru belajar. Wa ghaslu rijlain, dan membasuh dua kaki ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Wa tartib, ya, dan tertib. Nah, ini wa tartibu ala ma zakarnahu, dan tertib, ya, di atas apa yang telah kami sebutkan, ya. Jadi setelah membasuh sebahagian kepala, kemudian membasuh kaki hingga mata kaki. Wa tartibu ala ma zakarna, dan tertib, ya. Dan tertib artinya, ya, tidak boleh saling mendahului, ya. Atau tertib itu, ya, berurutan. Tidak boleh misalnya membasuh kaki dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian wajah, ya. Tidak boleh. Dasarnya, ya, dasar dari tertib ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya, bahwa Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada Allah, ya. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Urutan-urutan tersebut, ya, ini merupakan tertib yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dibolak-balik, ya. Urutan tersebut merupakan tertib pelaksanaan wudu, ya, tidak boleh dibolak-balik. Maka 6 rukun inilah, atau 6 fardu wudu inilah, ya, standar minimal seseorang itu dikatakan sah tidaknya berwudu, ya. Kalau dia sudah mencukupi 6 ini, sudah sah, ya, walaupun tidak dipenuhi sunnah-sunnahnya, ya. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya kutip sedikit pernyataan Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ya. Apa beliau tekankan? Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanun lil wudu'i ma'mur bih, ya. Bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menjelaskan wudu yang diperintahkan, ya, wudu yang diperintahkan dengannya. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun para ulama Syafi'i merinci, membagi, ya, ini yang wudu, ini yang fardu, ini yang sunat, ya, ini yang apa namanya, yang makruh dan sebagainya. Imam Nawawi rahimahullah taala menetapkan di dalam kitab Majmu'nya ini pada juz 1 halaman 484, beliau menekankan bahwa yang diperintahkan Nabi itu menunjukkan bahwa seperti itulah wudu, ya. Jangan kemudian mencukupi hanya melakukan fardunya saja atau rukunnya saja, tapi harus semuanya. Harus semuanya. Karena dulu, ya, para sahabat mencontoh Nabi, ya, mereka, ya, tidak pernah memisahkan mana yang wajib dan mana yang sunnah, ya. Dan telah, ya, ya, dan telah telah masyhur atau sering kita baca hadis dari Utsman bin Affan, ya, yang meminta diambilkan segayung air, ya, untuk menunjukkan bagaimana wudunya Nabi SAW. Ya. Beliau berwudu dengan wudu yang sempurna, ya. Beliau wudu dengan wudu yang sempurna. Tidak ada beliau menunjukkan, ya, ini yang fardu saja, ya, maka cukup dengan seperti ini saja. Tidak. Beliau wudu dengan sempurna. Baik, kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada permintaan untuk kita bisa duduk rapat kembali, rapat ke depan mungkin, karena banyak yang di pintu, ya, mengganggu orang lalu lalang, barangkali ada yang ingin masuk, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya.
Kemudian kita lanjutkan wasudanuhu asyrah. Ya. Dan sunnah-sunnah dari berwudu itu ada 10. Ya. Asyratu asya, ada 10 ya. Ini sunnah-sunnah dalam berwudu yang dalam mazhab Imam Syafi'i kalau ditinggalkan ini tidak menyebabkan wudunya itu tidak sah atau wudunya itu ya tidak sah ya. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan sunnah ya. Sunnahnya wudu membaca tasmiyah bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina ya. Membasuh dua kaf ya, dua telapak tangannya qabla, sebelum idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya al-ina ya, ke dalam bejana ya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya, idza stayqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fi ina hatta yaghsil ya. Nabi SAW bersabda, jika seseorang bangun dari tidur ya, janganlah seseorang itu mencelupkan tangannya ke dalam bejana atau ke dalam gayung ya, atau ke dalam bak ya, sampai dia membasuhnya ya, sampai dia membasuh dulu ya, baru kemudian dia berwudu. Dari hadis ini ya kawan, terdapat pelajaran bahwa di sini Abu Suja tidak ya, menilai ini merupakan perbuatan isti'mal atau musta'malnya air ya. Sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat, tidak boleh masukkan tangan ke dalam ya, ke dalam bejana karena takut airnya isti'mal, airnya menjadi musta'mal ya. Maka ini merupakan ya, bantahan terhadap itu. Boleh memasukkan tangan ke dalam bejana ya, dengan terlebih dahulu dibasuh. Kalau dia bangun tidur, baru bangun tidur dibasuh dulu tangannya, baru boleh masuk tangannya ke dalam bejana. Dan ini bukan musta'mal, dan ini tidak dihitung sebagai musta'mal ya. Dan penjelasan tentang air musta'mal ini sudah lalu kita bahas ya. Kemudian wal madmadu ya, wal madmadatun ya, wal madmadatu, dan kumur-kumur ini termasuk dalam sunnah berwudu. Al-istinsyaq, kemudian memasukkan air ke dalam hidung ya. Jadi cara istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, bukan sekedar permukaannya saja dicuci seperti ini, tapi masukkan air ya, dihirup kemudian dihembuskan. Nah, itu istinsyaq ya. Dan ini perkara yang kata Nabi SAW harus serius dilakukan, kecuali bagi orang yang berpuasa ya. Artinya ya kawan, bahwa istinsyaq dan madmah ya, dan kumur-kumur ini perkara yang harus serius dilakukan, kecuali bagi orang yang berpuasa ya. Ketika kita tidak sedang puasa, ini harus serius, jangan ya asal-asalan saja ya. Masukkan masukkan air ke dalam hidung kemudian dibuang tanpa dikumur-kumur, diguncang-guncangkan, atau memasukkan air ke hidung ya, tanpa dihirup misalnya, hanya sekedar seperti ini ya. Itu kalau puasa boleh, tetapi kalau tidak berpuasa maka ini harus lebih harus bersungguh-sungguh dalam melakukannya ya. Karena pengecualian bagi orang yang berpuasa bermakna bagi orang yang tidak puasa itu harus sungguh-sungguh ya. Ini pelajaran. Kemudian wa mashu jami'il ra's ya, dan membasuh semua rambut kepala ya, itu merupakan sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Membasuh seluruhnya ini sunnah ya. Adapun yang fardu tadi, yang rukun itu sebahagian saja. Wa mashul uzunaini zahirihi ya, zahirihima wa batinihima bima'in jadid ya.
menyapu. Nah, di sini untuk telinga Abu Suja ya, memakai kalimat mashu, menyapu ya, menyapu daun telinga zahirihima ya, zahirnya ya, wa batinihima ya, maksudnya yang zahir ini yang belakang dan luar dan dalamnya ya, bima'in jadid ya, dengan air yang baru ya. Artinya tidak dengan bekas sapuhan kepala ya. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian wa tahlilul lihya al-kassati wa tahlilul asabi'il yadain wa rijlain wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muallah ya, dan mualat ya. Di sini tahlilul lihya ya, menyela-nyela jenggot ya, bagi orang-orang yang jenggotnya tebal ini harus disela-sela ya, agar air itu sampai ke dalam ya, ke kulitnya, ke dalam kulitnya. Dan ini harus sungguh-sungguh, karena bahaya jika ada anggota tubuh yang tidak terkena wudhu dan dia sholat, ini bahaya. Sebagaimana hadis ya, dari Nabi SAW tentang orang yang wudhu ya, tapi Nabi melihat ada ya, secuil ya, bagian yang tidak kena air wudhu, kemudian Nabi menegurnya dan menyuruh mengulangi kembali wudhunya. Dan hadis lain ditekankan, atau hadis lain disebutkan bahwa ancaman orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhu seperti itu adalah neraka. Ini bahaya. Jadi yang punya jenggot jangan kemudian sombong ya, udah punya jenggot nggak disela-sela seperti ini ya. Kan ini bahaya, masuk nanti dalam ancaman tidak ya, meratakan air ya, air wudhunya. Kan ini harus lebih sungguh-sungguh ya kawan ya. Ini juga merupakan ladang amal bagi kita yang berjenggot, yang tebal jenggotnya, untuk menyela-nyela, karena ini merupakan sunnah Nabi SAW ya. Yang tidak ada jenggot kan tidak ada sunnah menyela-nyela jenggot, tidak ada. Maka khusus bagi orang-orang yang berjenggot ya, dia menyela-nyela jenggotnya ya, agar rata air wudhu dengan kulitnya ya. Wa tahlilu asabi'al yadain, dan ya, menyela-nyela asabi'il yadain ya, itu jari jemari tangannya. Warijlain, dan jari jemari kakinya, ini disela-sela ya kawan ya. Jangan kemudian ya, kita berwudu itu tidak sempurna, padahal Nabi SAW senantiasa menyebutkan pahala orang-orang yang berjalan dari rumah itu ya, fasbighil wudu ya. Mereka itu yang menyempurnakan wudunya. Bagaimana yang sempurna wudunya? Yang seperti dicontohkan oleh Nabi SAW ya. Dia menyela-nyela jenggotnya, dia menyela-nyela jari jemarinya, sempurna dia berwudunya. Sempurna dia berwudunya. Dan ini orang-orang yang seperti ini, ketika mereka melakukan salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya dengan wudunya, dengan salatnya itu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan memulai takdim ya, mendahulukan al-yumna, bagian yang kanan, 'alal yusra ya, daripada yang kiri. Wa taharatu salasan wal muallah, dan ya, at-taharatu, dan membersihkannya itu salasan 3 kali. Wal muallah, dan mualat itu beriringan. Tidak boleh jauh jarak antara membasuh anggota yang satu dengan yang lain ya. Misalnya seperti ini ya, di sini di masjid ini tidak ada air ya, atau dia berwudu dari rumah dengan menyisakan bagian kakinya ya. Bagian kakinya nggak dibasuh, nanti tunggu di masjid ya.
Kalau jarak dari rumahnya ke masjid ini jauh sampai anggota yang dia basuh tadi kering, maka ini dikatakan tidak mualat. Ya. Dari rumahnya, misalnya rumahnya di Merande, berwudu di Merande, karena pakai sepatu nggak membasuh kaki, ya nanti membasuh kaki di masjid Kebul Lama saja. Pergi dia ke sana sampai kemari, ternyata anggota yang dia basuh tadi sudah kering. Ya. Atau mungkin dia ada jumpa kawan di kedai kopi, dia ngopi. Ya. Sudah habis kopinya, gulanya masih ada, tambah lagi. Sampai anggota wudunya kering. Kemudian sampai di masjid ini dia cukup dengan membasuh kaki, maka ini dikatakan tidak mualat. Ya, dikatakan tidak mualat. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan hadis dari Utsman bin Affan yang menggambarkan bagaimana wudu yang sempurna itu. Ya. Ini saya ambil dari kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau merupakan salah satu ulama hadis, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. An Humran anna Utsman da'a biwudu'in. Dari Humran bahwa Utsman bin Affan, ya, meminta didatangkan biwudu'in, ya, meminta didatangkan, ya, bejana. Fa ghassala kaffaihi salasan marratin, ya, salasan marratin. Maka Utsman kemudian menyapu, ya, kafaihi, dua telapak tangannya, salasa marratin, 3 kali. Summa tamadmada, kemudian beliau berkumur-kumur sekali. Wastansyaka, kemudian beristinsak. Istinsaknya berapa? Sekali. Summa ghassala wajhahu salasa marratin, kemudian beliau membasuh wajahnya salasa marratin, 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq, ya. Kemudian dia membasuh tangannya yang kanan sampai ke siku. Tangannya yang kanan sampai ke siku. Salasa marratin, disebutkan lagi 3 kali. Summal yusra mislu zalik, kemudian beliau pun membasuh yang kiri misla zalik, seperti yang kanan. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau menyapu kepalanya. Ya, menyapu kepalanya. Tidak disebutkan berapa kali, ini menandakan bahwa menyapu kepala cuma sekali. Summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai 2 mata kaki salasa marratin, 3 kali. Ya, dari kaki sampai kedua mata kaki 3 kali. Summal yusra misla zalik, kemudian beliau pun membasuh kakinya yang kiri misla zalik, ya, seperti yang tadi dia lakukan. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahu wudu'i, ya, bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu nahu wudu'i, ya, seperti wuduku ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti inilah, ikhwan, cara berwudu yang sempurna yang ditunjuki oleh Utsman bin Affan sebagaimana beliau dapati Rasulullah SAW berwudu, ya, seperti ini. Maka sebagaimana yang kita nukil tadi dari Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ini merupakan, ya, perintah bagaimana wudu itu dilakukan, ya. Dan harusnya seorang muslim, ya,
yang memahami konsekuensi dari syahadat kerasulan Nabi SAW mencontohi Nabi. Masa ada orang yang bersyahadat bahwa dia bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah panutannya, Rasulnya, masa dia kemudian tidak mengikuti ibadahnya Rasulullah SAW? Persaksian ini, ya, sungguh persaksian yang palsu. Bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, tapi dia tidak mengikutinya. Dia mencari petunjuk-petunjuk lain selain petunjuk Rasulullah SAW ini, ya, merupakan persaksian yang palsu. Ya. Kemudian Nabi SAW, ya, sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala biyadihi adbara, ya, bahwa Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu taala anhuma, beliau mensifati wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh atau menyapu kepalanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, fa'aqbala biyadihi wa adbara, ya, kemudian, ya, seperti ini, beliau menyapu, ya, dengan tangannya wa adbara, ya, dan kemudian mengembalikannya. Dalam lafaz lain disebutkan bada'a bi muqaddam ra'sihi hatta zahaba bihima ila kafahu, ya, beliau Nabi SAW, ya, bada'a, memulai dari depan kepalanya, ya, kemudian pergi sampai ke belakangnya, ya, ke tengkuknya ini, summa raddahuma, kemudian membalikkan arahnya ila makanil lazi bada'a min, ya, ke tempat di mana dia memulai tadinya. Ini petunjuk Nabi SAW, ya, dalam menyapu kepala. Adapun yang disebutkan oleh Abu Suja ini adalah standar minimal, ya, standar minimal. Seseorang dikatakan sah berwudu itu menyapu sebahagiannya saja, itu minimal sekali. Apakah kita kemudian mau mengambil yang minimal dan meninggalkan yang maksimal, yang sempurna? Ya, tentu tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, Allah menjadikan hidup dan mati itu untuk menguji kalian, ya, ahsanu amala, siapakah yang paling bagus amalannya. Maka memperbagus wudu ini, ya, memperbagus wudu ini, ya, adalah dengan, ya, meneladani Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama, ya, terutama tentang wudu ini, ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar tentang sifat wudu Nabi juga, summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'ahi sababahatain fi uzunaihi, ya, Nabi SAW masaha bi ra'sihi, menyapu kepalanya, wa adkhala isba'ahi sababahtaini, ya, memasukkan dua telunjuknya, ya, seperti ini, ya, fi uzunaihi, dalam telinganya, wa masaha bi ibhamihi zahiran uzunaihi, dan kemudian beliau, ya, menyapu seperti ini, ya, dengan telunjuknya ini, dengan ibu jarinya ini, ya, daun telinganya, seperti ini, ya. Ini yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, tentang bagaimana Nabi SAW menyapu telinganya, ya. Jadi beliau sambil, ya, menyapu kepala, ya, seperti ini. Ya, setelah menyapu kepala gini, memasukkan dua telunjuknya ke dalam telinga, ya, kemudian dengan ibu jarinya beliau menyapu daun telinganya,
seperti ini. Ini yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW, yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai mudda wa ja'ala yadluku zira'aihi, ya. Beliau didatangkan dengan sepertiga mud. Beliau berwudu itu dengan sedikit air, ya kawan, ya. Berwudu dengan 3 mud air, ya. Dengan 3 mud air saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya. Di sini ada faedah, pelajaran penting agar kita tidak berlebihan dalam menggunakan air, ya. Walaupun di daerah kita ini berlimpah air, ya. Jangan kemudian beralasan dulu Nabi SAW di sana kan sedikit air, ya. Maka Nabi pun menghemat air. Nah, di sini, ya, tempat kita air begitu banyak dan melimpah, ya. Maka apa salahnya, ya, kita kemudian, ya, berwudu, ya, dengan sepuas-puasnya. Ini keliru, ya. Padahal Nabi SAW, ya, itu mencontohkan untuk hemat dalam penggunaan air dan apa saja. Wallahu la yuhibbul musrifin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Allah tidak suka, ya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini, ya, pelajaran yang bisa kita sampaikan. Dan pada waktu yang lalu kita sudah sebutkan bahwa fikih ibadah ini merupakan fikih kecil saja, ya. Karena ulama membagi fikih itu menjadi 2, fikul asghar wa fikul akbar, ya. Fikih asghar itu fikih ibadah seperti ini, kecil ini, ya. Dan fikih yang besar itu adalah fikih tauhid, memahami bagaimana ketauhidan, memahami bagaimana akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fikih yang harus dan wajib bagi seorang muslim untuk belajar tentangnya. Jangan disibukkan dengan ibadah-ibadah seperti ini kemudian lupa, lalai dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, ya. Sehingga seseorang beramal, ya, dia tidak tahu, ya, hal-hal yang membuat amalnya itu rusak. Dia tidak memahami hal-hal yang dapat menghapuskan pahala, ya, yang meleburkan pahala, dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah memahami fikih yang lebih besar, fikih tauhid, fikih akidah, dia enggak pahami. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan fikih ini, ya, harus dibarengi dengan pembahasan akidah. Harus kita ikuti terus, ya. Jangan sampai kita dilalaikan dengan permasalahan-permasalahan fikih, malah kemudian kita luput dari permasalahan-permasalahan yang besar seperti akidah dan tauhid yang menjadi dasar, ya, bagi seorang muslim. Naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupi sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.